Kembali di presisi utama, pemirsa Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika turut hadir memeriahkan acara Saburai Grand Jam yang diselenggarakan di lapangan Saburai Bandar Lampung pada Sabtu sore. Saburai Grand Jam 2025 merupakan acara musik spektakuler di Provinsi Lampung yang mempertemukan lebih dari 1.000 musisi baik lokal maupun nasional. Acara ini memecahkan rekor muri untuk kategori musisi terbanyak dengan tema 1.000 musisi, satu irama, satu sejarah. Saburai Grand Jam 2025 menjadi momen bersejarah bagi dunia musik di Lampung. Terima kasih saya sampaikan kepada 1.308 musisi hebat yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini, seluruh pihak pendukung yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini, dan tentunya kepada Museum Rekor Dunia Indonesia atas apresiasi dan penghargaannya yang begitu membanggakan bagi kami semua. Halo, kami Padi Ribon. Hari ini kami sangat bergembira sekali, menikmati sekali acara di Grand Jam 2025 di Saburai Lampung. Luar biasa, acaranya juga tersusun dengan rapi, lancar semuanya, dan merupakan acara yang termasuk fenomenal karena bisa mencetak rekor muri untuk penampilan musisi Lampung, 1.300 musisi Lampung yang bermain musik bersama-sama. Dan untuk pengamanannya lancar, tertib, semua terkendali dengan baik, dan juga tentunya karena pengamanan yang sukses dan lancar bisa membuat acaranya juga lancar tentunya. Dan penonton juga tertib, dan ini semua karena kerja keras dan upaya yang luar biasa dari Polda Lampung. Sukses terus. Jaya, jaya, jaya. Beralih ke informasi lainnya, Polsek Sanden, Polres Bantul, Polda DIY mengamankan pencuri baliho dan rambu lalu lintas di wilayah Bantul, Yogyakarta. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan mobil pickup berplat merah palsu. Aksi pencurian baliho dan rambu lalu lintas di kawasan Bantul dan kota Yogyakarta berhasil diungkap Unit Reskrim Polsek Sanden. Pelaku berinisial YP yang berusia 47 tahun, warga Ngaglik, Sleman, diamankan petugas setelah kedapatan mencuri kerangka baliho dan rambu lalu lintas di jalur Jalan Lintas Selatan Bantul. Dalam aksinya, tersangka menggunakan mobil pick-up berplat merah palsu untuk mengelabui warga dan petugas. Plat tersebut dipalsukan agar terkesan sebagai kendaraan dinas. YP mengaku memotret plat nomor kendaraan dinas perhubungan, lalu mencetak tiruannya dan memasangnya di mobil pribadinya yang sebenarnya berplat hitam. Kapolsek Sanden, AKP Joko Mulyono menjelaskan bahwa YP memiliki latar belakang sebagai pemilik CV di bidang advertising, namun usahanya bangkrut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, YP kemudian nekat mencuri material logam dari fasilitas umum. Tersangka sudah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda, termasuk di wilayah kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kerangka baliho dan rambu-rambu yang dicuri kemudian dipotong menjadi bagian kecil dan dijual ke tukang rongsok keliling dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram. YP berdalih bahwa aksinya murni dilakukan demi kebutuhan hidup sehari-hari dan bukan karena terlilit utang. Atas perbuatannya, YP dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Ke informasi lainnya, pemirsa, personel Babin Kamtipmas Desa Kumpai, Batu Atas, Polsek Arut Selatan, Aibda Iyana Kurusnantara menyalurkan bantuan sosial berupa benih jagung dan sembako di Desa Kumpai, Batu Atas, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah.
Arut Selatan, Polres Kota Waringin Barat, Babin Kaptimas Desa Kumpai Batu Atas, Aibda Iyana Kusanantara, melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sosial berupa benih jagung dan sembako dari Polsek Arut Selatan kepada warga Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan pemberian bantuan sosial ini dilaksanakan oleh personil Polsek Arut Selatan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polsek Aseng atas bantuannya bibit. Kapolsek Arut Selatan AKP Ratno mengatakan bahwa kegiatan pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu upaya Polsek Arut Selatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Pemberian bantuan sosial ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga Desa Kumpai Batu Atas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Polsek Arut Selatan akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen Polsek Arut Selatan dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat merasa lebih dekat dan lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan Polsek Arut Selatan. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban berlalu lintas yang lebih baik, Polres Simalungun menandatangani MOU Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE bersama Pengadilan Negeri Simalungun dan Kejaksaan Negeri Simalungun di kantor Kejaksaan Negeri Simalungun pada Rabu pagi. Penandatanganan MOU dihadiri oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonang, Kajari Simalungun Irfan Hergianto, Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Erika Sari Emsa Ginting, dan Danrem 022 PT Kolonel Infanteri Agus Supriyono beserta Dandim 0207 Satuan Markas Lapangan Letnan Kolonel Infanteri Slamet Fajan. Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang mengatakan sistem ETLE ini merupakan kerjasama lintas institusi yang diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Nantinya pelanggar akan menerima surat tilang elektronik yang dikirimkan ke alamat mereka, lengkap dengan informasi cara pembayaran denda melalui berbagai kanal pembayaran yang telah disediakan. Sementara itu, dalam rangka lebih cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat, Polri memberikan layanan Contact Center 110. Kapolres Ende, Polda Nusa Tenggara Timur, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika menegaskan bahwa kehadiran layanan Contact Center 110 Polri ini ditujukan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap terselenggaranya layanan keamanan publik. Dari Polres Ende menyampaikan bahwa kami dari Polres ini memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satunya adalah dengan call center layanan 110. Jadi seandainya ada masyarakat yang khususnya ada di Kabupaten Ende yang membutuhkan bantuan kepolisian, ya, silakan menghubungi di 110, tinggal pencet angka 110 di handphone masyarakat sekalian, ya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Kemudian silakan sampaikan apa yang menjadi kendala, harapan, serta laporan yang ingin dilaporkan kepada kami. Silakan sampaikan melalui call center 110 tersebut. Kemudian ini juga sangat membantu untuk memberikan pelayanan terutama pada saat bulan puasa ini ataupun menjelang lebaran nanti. Silakan gunakan layanan kepolisian ini dengan sebaik-baiknya sehingga ketika memberikan laporan itu bisa kami tindak lanjuti, bukan laporan yang tidak benar, dan masyarakat yang lain bisa masuk ke layanan ini untuk memberikan laporan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh para pelapor tersebut. Sekali lagi, silakan menggunakan dan memanfaatkan layanan call center 110 dari Polres Ende demi kebaikan kita bersama. Terima kasih. Informasi berikutnya, pemirsa, dalam upaya mendukung program ketahanan pangan di wilayah pedesaan, Babin Kamtibmas Polsek Wanukaka Bribka Benyamin Yasin bersama Babinsa Sertu I Gusti Kade Arta melakukan kegiatan pendampingan sekaligus panen tomat bersama kelompok tani WK Bunung.
Kegiatan ini menyasar kebun tomat seluas 1,5 hektar yang dikelola secara swadaya oleh Poktan WK Budu. Dalam himbauannya, Bribka Benyamin Yasin mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman hortikultura. Hal ini sejalan dengan program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif di lingkungan tempat tinggal mereka. Babin Kamtibmas menegaskan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan serta menghimbau agar segera melaporkan kepada petugas apabila terjadi gangguan Kamtibmas. Kegiatan pendampingan dan panen tomat ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Polri serta TNI yang selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergitas antara Polri, TNI, dan masyarakat semakin terjaga dalam mendukung pembangunan desa yang lebih sejahtera dan mandiri. Dari Humas Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polda Papua turut mengikuti kegiatan peresmian serentak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri yang digelar secara nasional melalui Zoom meeting di kantor Kepala Bayangkari Polda Papua Jayapura pada Kamis pagi. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Rudolf Renwarin beserta Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Papua Nyonya Nova Patrice Renwarin serta sejumlah pejabat Forkopimda. Kegiatan diawali dengan foto bersama, pembacaan doa hingga pemutaran video selayang pandang SPPG Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman meresmikan secara serentak 28 SPPG Polri di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Rudolf Renwarin mengatakan Papua tidak ditunjuk sebagai lokasi pembangunan dapur gizi karena adanya situasi demo pada Februari lalu. Namun, Polda Papua berinisiatif secara diam-diam untuk memastikan Papua tetap dapat berpartisipasi. Pemirsa, kami akan segera kembali sejedah berikut ini.